Saya yakin suatu hari kelak akan lahir seorang pemimpin dari Papua, dari rahim ibu seorang Papua. Saya yakin mungkin akan ada pihak-pihak yang takut jika nanti seorang Papua memimpin Indonesia, rakyat Papua akan menindas mereka seperti halnya mereka menindas Papua hari ini. Saya tidak percaya itu. Rakyat Papua bukan Hitler yang tega membunuh jutaan Yahudi demi kedikdayaan rasnya sendiri. Rakyat Papua bukan Mao Zedong, Stalin atau Pol Pot yang demi menegakkan sosialisme tega membunuh jutaan rakyatnya sendiri. Rakyat Papua akan menjadi seperti Nelson Mandela yang ketika ia dipenjara bersamaan dengan rakyat kulit hitam Afrika Selatan yang ditindas, dijajah, dihancur leburkan, dijadikan alas kaki sejarah. Tapi ketika dia memimpin, dia tidak membalas. Dia memilih jalan rekonsiliasi. Mengerikan. Ribuan rakyat Papua buru Ruhut. Kami akan robek-robek mulut kotornya. Dilansir dari akun Twitter @petrodesmegakeliduan. Mengapa saya begitu geram? Karena beberapa hari yang lalu saya baru saja pulang mendampingi Panglima Komando Pimpinan Tertinggi Kopatref, Bung Arvin Donovian, bicara kepada rakyat Papua di Biak. Ruhut Sitompul merusak kembali kebinekaan yang kami bangkitkan. Tonton saja. Berikut komentar dari warganet. Si Ruhut kan bilang begini di awal. Ruhut bilang, saya mau tahu suku mana yang tersinggung. Ini kan lucu yang tersinggung. Ini bukan orang Papua, bukan orang Jakarta, tetapi ada yang tersinggung. Ujar Perindu Keadilan. Ini bacotnya bang. Tetap tempuh jalur hukum bang, agar rakyat Papua tak dilecehkan lagi. Betul, karena baju adat dipakai Anies jadi disebut dilecehkan. 2 kali saya injak kaki di Jayapura dan Eskau. Dan saya yakin mereka orang Papua adalah saudara setanah air saya yang baik dan bersahabat. Dan saya geram saat ada rasisme terlebih menimpa saudara saya, ujar Mas Mimin. Ayo Ruhut, tetap sombong merdeka. Kawal terus kawan, jangan sampai dibiarkan kasus ini tak berujung. Semangat, saya dukung. Orasi yang membanggakan. Semangat Partai Damai selalu saudaraku Papua. Maju bang, merdeka. Itu pemandangan yang bagus banget ya. Papua saudara kami. Di suku loncat. Sekarang juga bukan anggota DPR, ujar Lembu Suro. Itu gerombolan bungul, kalah pilkada iri. Lihat orang lain senang dan sukses begitu itu cari cuan, mereka hanya berani lapor polisi. Giliran mau dikonfirmasi, langsung pada kabur. Provokator merusak tuh yang kalah pilkada. You know lah ya. Ujar Stevi. Jangan kasih ampun bang, harus masuk tuh barang. Haha, yakin gak nih bang? Jangan takut untuk membela dan menegakkan kedaulatan Anda, Bung. Mega Keliduan. Kami tidak akan membela yang menghina adat orang lain, sebagaimana kami tidak mau adat kami dihinakan. Musuh kita adalah ketidakadilan dan kezaliman penguasa 100%. Hurra! Orang yang tinggal di Jawa tidak tahu betapa sakralnya adat Papua. Saya harap ini pelajaran penting buat masyarakat pada umumnya. Hargai adat orang lain. Kamu bisa pandang remeh adat orang lain. Asal tahu di tempat orang lain, orang bisa membunuh demi membela adat. Ujar Dea Seluler. Kau mau bangun kebinekaan dengan omong kosong apa lagi? Kami orang Papua sudah muak dijajah oleh Indonesia. Muak
adalah berdikari di atas tanah leluhur kami sendiri tanpa diatur oleh bangsa asing Indonesia yang sok mengaku-ngaku sebagai saudara tapi menggelar HAM. Ujar Pantau. Bener bang, si Ruhut koar-koar NKRI harga mati Bhinneka Tunggal Ika seolah paling nasionalis. Ternyata lebih busuk hatinya dan otaknya. Inilah manusia teroris sebenarnya. Dia ngadu domba anak bangsa demi syahwat politiknya. Kelakuan dan tabiat Ghafir Harbi, semuanya memang begitu. Si Ruhut cuma pemonena gunung es. Bukankah seharusnya orang Papua senang? Baju adatnya diketahui banyak orang. Lebih diperkenalkan Bang Ruhut. Rasisnya di mana? Hinaannya di mana? Semoga rakyat Papua tidak terprovokasi kadrun. Ayolah saudara, Papua kami bersama kalian. Semangat jaga kesatuan bangsa ini. Ujar pemuda perindu surga. Semoga segera diproses hukum. Kasus ini harus menjadi contoh bagi orang lain agar hati-hati nulis di medsos. Kata semua punya saudara yang merantau di Papua. Pak Ruhut Sitompul kenapa tidak bisa bijaksana dalam usia sudah menua? Ujar Legolas. Paling tidak ada 5 menteri dari orang Papua asli. Itu dulu targetnya. Tapi buktikan dulu kejagoannya di kasus Ruhut ini. Boleh jadi nanti dilirik Bapak. Ujar Fahri. Harus dihindari ajakan ngopi bareng yang mengandung ajakan berbelok dari perjuangan. Sudah waktunya orang kepala besar kena batunya. Biarkan dia tahu dingin itu bukan kamar tidurnya saja, tapi ubin penjara pun terasa dingin, ujar Haidar. Papua juga Ibu Pertiwi. Tidak boleh ada yang mengolok-olok Ibu Pertiwi untuk dijadikan lelucon. Kalau RS itu tidak diproses maka negara memperbolehkan ibu kandungnya menjadi olok-olokan. Apa yang salah dengan busana asli Papua? Apakah mahasiswa Papua sudah merasa malu dengan busana adatnya? Ujar Yuk Belajar Goblok. Banyak yang sudah kita harapkan dari orang Papua untuk Indonesia ke depan. Semoga ada yang jadi Panglima TNI sesuai posturnya. Pemain bola atau olahraga handal tingkat dunia, jadi pengusaha, sukses dan lain-lain. Ujar Sulban. Oh mungkin saudara-saudara Papua di sana tidak ingin baju adatnya dipakai Anies. Karena itu ia marah dipakai Anies. Saya juga mendukung bang. Tegakkan hukum dengan adil, ujar Agus Kartiasa. Don't follow bang, selamat berjuang. Semoga si mulut jamban segera dipenjarakan, ujar Jenpro. Salahnya di mana ya? Anies pakai adat Papua. Makanya pikir pakai otak sekolah. Lanjutkan bang, agar keadilan hukum ditegakkan. Kalau sudah membawa suatu suku itu rasis namanya. Tangkap Ruhut Sitompul. Sayangnya menurut pemerintah itu biasa. Ujar Yunita Puspa. Mantap bang, keren. Lo mau jadi bupati atau gubernur ya? Atau lagi caper om ke pemerintah? Atau ke Anies nih? Lanjutkan. Panglima Komando. Ujar Indyaku. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.